mikir, kok kondisi keuangannya lagi murah-maret, tetapi jor-joran untuk melakukan sponsorship kepada OKP-OKP tertentu. Ini kan apa namanya, bagi saya menyakiti hati kami. Pada saat yang bersamaan saya dituntut untuk yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, tetapi apa yang dipertontonkan oleh Direktur Utama PDAM ini sangat luar biasa. Di beberapa kegiatan nyumbang sekian ratus juta, mungkin sekian puluh juta, tapi di saat yang bersamaan kita sedang kolab keuangannya. Ini dagelan macam apa bagi saya? Kalau data ini kemudian diperlihatkan oleh kita, saya minta satu data. OKP dan ormas mana saja yang mendapatkan dana sosial dari PDAM dibuka di sini. Kalau mau fair, ya, si A, si B mendapatkan kucuran dana sosial dari PDAM, dibuka dong di sini biar kita fair. Jangan mempertontonkan kerugiannya saja. Ya, yang kedua, saya usul Pak, kalau tadi ada subsidi silang, saya baca tadi datanya. Penjualan air minum kita, air bersih kita ke kalangan industri hanya mampu penyerapannya 500.000 meter kubik. Bagi saya, ditambah kuotanya, penjualannya ditambah untuk kalangan industri, dinaikin untuk kalangan industrinya, untuk masyarakat kenakan tarif sosial. Jangan dinaikkan. Pertamina didorong untuk memakai air PDAM dengan harga di atas rata-rata, disubsidikan untuk masyarakat sehingga masyarakat menikmati tarif sosial. Itu menurut saya subsidi silang terbaik untuk masyarakat Indramayu. Bukan masyarakat dengan masyarakat, tetapi industri dengan masyarakat disubsidi silang. Sehingga data yang tadi disuguhkan, kawasan industri atau dunia industri, itu pemakaian airnya minimal di atas 10 juta meter kubik. Sehingga musola masjid itu harusnya digratiskan. Bukan hanya sambungan instalasinya saja, tetapi pemakaian airnya juga harus digratiskan. Karena apa? Ditopang dari dunia industri. Bukan subsidi antar masyarakat dengan masyarakat. Ini yang kemudian menurut saya salah kaprah. Walaupun saya juga cukup memahami, PDAM Indramayu hanya menggunakan air permukaan, tidak ada pengeboran. Ya. Yang ketiga, mohon sekali Bapak, karena tadi data yang dihadapkan kepada saya juga ini baru dapat datanya. Harus memahami sekian lembar, ini butuh waktu dan butuh kajian yang harus saya sampaikan. Sehingga saya kalau melihat beberapa media, itu ada masyarakat Indramayu, sebut saja inisialnya OO Dalam Baka, itu pengen ngajak debat berkaitan tentang pengelolaan PDAM. Sehingga saya minta Mas OO sampaikan argumentasi dan datanya di hadapan kita. Barangkali ada second opini. Mas Yoga, mohon untuk diberi kesempatan Mas Koko untuk melakukan perbandingan data yang disampaikan oleh PDAM. Konkretnya Pak Dirjen, kita setuju, tetapi harus dibuka NGO mana, kelompok masyarakat mana yang hari ini menerima dana sosial dari PDAM. Fair. Jangan-jangan ini hanya kelompok masyarakat tertentu. Karena bentar lagi kita akan menyongsong musim politik, Pak. Ya, saya sih berharap kalau kawan-kawan menolak semua yang hadir di sini terkait tentang tarif atau penyesuaian tarif, ya udah habisin langsung aja teklap. Mumpung ada mahasiswanya. Itu saja, Pak. Pada prinsipnya kalau itu logis saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, baru sesi pertama gitu dari JMNI ya. Enggak. Menganalisa derajat. Karena tadi bilang bahwa PDAM itu modal sendiri. Loh, dia tidak tahu regulasi PP bahwa PDAM itu adalah perusahaan milik rakyat. Legal standingnya adalah rakyat APBD. Bahkan APBN pun turun untuk PDAM seperti MBR. Nah, itu kan. Nah, kalau Bintek tidak paham soal itu bagaimana dan proporsionalnya?
Saya sarankan untuk mundur saja, karena memalukan daripada artinya hanya mengadu satu kapolri saja. Itu hal sepele, tidak perlu sekolah. Itu problemnya. Lalu saya baca, ini menyesatkan apa yang disebut dengan analisis full cost refinery. Ini sungguh menyesatkan. Kalau ini disusun oleh akademisi, ya kan, ini tidak begini. Nah, orang yang membaca begini buat saya itu makanan sehari-hari, maka ini menyesatkan dan tidak benar. Kenapa tidak melampirkan juga laporan keuangan di mana Dirut melansir beberapa media massa mengklaim telah menyumbangkan ke PAD 2,5 pada tahun 2021, termasuk Dirtek baca tidak LHP BPK, di mana Indramayu sudah dapat WTP dengan paragraf lain. Di LHP itu juga dijelaskan, termasuk kalau begitu Dirtek melansir penjelasan hoax terhadap PAD yang 2,5 M ternyata di sini adalah rugi. Kedua, ini kemudian ada harga mati seolah-olah kehilangan air itu dipatok menjadi 25%. Jika tidak profesional, belum tentu dengan 25%. Nah, jadi ini hitung-hitungan Pak Abu Nawas atau orang yang sekolah, gitu loh. Ini faktornya. Nah, kedua, Dirtek dengan amat bangga pengungkapan Pak Ustaz Pak Mereka Tarik. Saya ingin tolong dijawab. Apakah Dirtek pernah melakukan analisis beban produksi? Apakah Dirtek pernah melakukan analisis efektivitas biaya tenaga kerja? Apakah Dirtek pernah melakukan analisis soal efektivitas manajemen? Nah, ini belum 1 minggu bekerja, tiba-tiba ngomongnya lantang, seolah-olah masyarakat Indramayu ini dulu semua. Makanya saya tantang waktu itu, secara akademik saya bersedia untuk debat, untuk membongkar semua laporan keuangan. Itu bagaimana cerita, data yang dilansir saya sudah keliru. Dia bilang bahwa tahun-tahun sebelumnya adalah pakai kubik. Apa bedanya kubik dengan liter? Dulu itu dikenakan per 5 meter kubik dan 10 kubik kemudian menjadi 5 kubik. 5 kubik itu 5.000, tapi berubah pernyataan bahwa 0 sampai 10.000 liter. Nah, ini bagaimana profesionalitasnya? BPK saja saya tantang, karena di Indramayu dia tidak profesional, auditornya bobrok. Dan saya bantu untuk menantang BPK dalam soal-soal keuangan apa yang tidak jadi keuangan itu. Nah, jadi menurut saya, lalu pembacaan terhadap peraturan regulasi. Kan ini regulasinya menurut gubernur ada harga bawah, harga atas, sekian. Ngapain? Gubernur tahu apa? Soal situasi kondisi masyarakat real. Kenapa kemudian ketika kemarin mengatakan PAD 2,5 berarti dari profitnya PDAM di 2021 minimal adalah 5M. Betul. Lantas buat apa? Sekarang dengan naik 30%, berapa yang mau cari keuntungan? Margin profitnya berapa? Tolong dijawab, Dirtek. Kemudian masuk PAD-nya berapa? Dirtek belum melakukan analisis apapun di PDAM. Kemudian contoh berikutnya, orang sudah di PHK dikeluarkan, lalu sistem assessment dipanggil lagi, lalu diisi lagi tenaga kerja baru. Bukankah itu sampah? Ketika belum membuat analisis soal kebutuhan tenaga kerja yang akan mempengaruhi persoalan direct cost atau kemudian variable cost. Nah, jadi bagaimana? Tiba-tiba lantang begini. Saya sepakat itu bahwa itu penggiringan itu. Nah, jadi data ini data yang sangat menyesatkan dan tidak valid. Kalau mau valid, keluarkan, publikasikan soal laporan keuangan neraca. Dan patut dicatat, alasan apa PDAM tidak pernah mau mempublikasikan neracanya, padahal itu hak masyarakat sebagai pemegang saham. Itu juga tidak dijawab. Bahkan DPR saja, tadi saya baru dari DPR, minta neraca saja tidak dikasih. Padahal itu undang-undang yang mengatakan itu, katanya profesional.
Jadi di mana proporsionalnya? Menghitung beban produksi tidak proporsional, menghitung kemudian baku mutu air tidak proporsional, proses produksi tidak proporsional, lalu apa? Hanya klaim-klaim itu. Jadi tolong tunjukkan. Dan di lain waktu saya bersedia untuk debat secara akademik dengan diri PDAM. Semoga tahun ini tahun lalu kemudian mundur sebagai orang profesional. Terima kasih. Permidanaan itu dijadikan bahan untuk menjustifikasi bahwa PDAM boleh naik. Nah sekarang kalau PDAM mengatakan 2021 setor ke PAD-nya 1,7, 2022 2,5, berarti kan profit kan untuk. Lalu buat apa menaikkan ketika itu kan? Nah inilah yang kemudian tidak bisa dijelaskan oleh PDAM, termasuk analisis full cost recovery-nya juga ini sesat. Tidak bisa yang dikatakan bahwa 2021 pendapatan airnya sekian, kemudian rugi itu banyak alasan. Ketika harga jualnya tinggi juga belum tentu untung, karena ada problem soal efektivitas tenaga kerja, efektivitas produksi, ya kan? Kemudian bagaimana kuda peralatan, depresiasinya. Nah itu masih panjang rentetan. Tidak bisa kemudian dipersempit seperti itu, lalu ngomong bahwa ini harus naik. Naiknya dari mana? Ketika tidak melakukan efisiensi soal tenaga kerja, efisiensi soal biaya lain seperti dia mensponsori A, mensponsori B, beli penghargaan dan lain-lain. Nah ini kan yang menjadi masalah, gitu loh. Nah, kalau kemudian kemarin klaimnya dilansir berbagai media adalah ada kontribusi kepada PAD, berarti itu menyesatkan. Hoax kan gitu loh. Nah, itu kan berbahaya. Dan itulah yang saya katakan bahwa manajemennya sampah. Kalau saya menangkan debat akademik. Nah, tapi kan dia tidak mau. Bukan saya kemudian ingin menjatuhkan dia. Tapi bagaimana berpikir baik bahwa BUMD itu punya fungsi sosial. Boleh orientasi profit oriented juga boleh, tapi itu tidak boleh absolut, ya kan? Lalu bagaimana PDAM bisa